Sorry, salah screen. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Kenalin gue Zulfi dari Fiskal 23. Malam ini bakal ngajar sharing dikit buat lu Sisdur. Sebelumnya karena gue juga masih belajar ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang ngerasa ada yang jawaban gue salah atau ada yang perlu kalian koreksi, boleh banget langsung koreksi gue di chat atau ada yang pengen nanya di tengah-tengah gue lagi ngejelasin itu nggak apa-apa on mic atau di chat aja langsung. Nah, jadi malam ini kita bakal bahas soal UAS tahun 2022. Ini karena overall gue lihat dari materinya nggak banyak yang berubah ya. Itu tentang upaya hukum dan upaya lanjutan setelah SKP. Jadi overall gue sama Suci bakal bahas soal yang 2022. Oh iya, kenalin gue malam ini bakal sama temen gue Suci dari angkatan 2023 juga. Oke, mungkin gue bakal langsung mulai aja ke pembahasan daripada soal yang ada. Nah, soalnya itu yang nomor satu ada PT Maju Bersama, seorang perusahaan eksportir di bidang mebel yang memproduksi bla 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 bla. Terus mereka operasional ada kartos perwakilan di Jakarta Selatan. Terus pas Mei 2019, PT Maju Bersama menyampaikan SPT PPN yang lebih bayar sehingga minta lebih bayar tersebut untuk dibalikin ke DJP. Nah, seperti yang kalian semua tahu, kalau misalnya kita request lebih bayar, itu kan DJP bakal melakukan pemeriksaan. Nah, di sini juga nih, pihak DJP melakukan pemeriksaan. Terus ternyata di permohonan pengembaliannya itu kelebihan pembayarannya di SPT-nya tuh 5 miliar. Nah, terus surat keputusan atas pengajuan tersebut udah diterbitkan sama DJP di November 2019. Oke. Nah, dari info yang ada di soal di nomor A itu ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP itu diterbitkan SKPLB, tapi SKPLB-nya tuh cuma 4,5 miliar, yang mana hal tersebut tuh nggak sesuai dong sama berapa yang diajuin sama PT Maju Bersama. Karena kan PT Maju Bersama ketika mereka mengajukan ke DJP untuk permohonan pengembalian lebih bayarnya, itu mereka mengajukan 5 miliar, tapi ternyata di SKPLB yang diterbitkan sama DJP itu cuma 4,5 miliar. Nah, ternyata nih setelah dilihat-lihat oleh PT Maju Bersama itu 4,5 miliar itu disebabkan karena KPP yang Jakartanya tuh salah hitung. Mana di sini ada di kalimat bahwa atas surat ketetapan pajak yang terbitkan oleh DJP, kelebihan pembayarannya cuma 4,5 miliar, yang mana hal tersebut disebabkan oleh kesalahan perhitungan matematis yang dilakukan oleh pihak KPP. Terus kita diminta untuk jelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan PT Maju Bersama beserta dasar hukumnya. Nah, sebenarnya ketika ada kesalahan tulis atau kesalahan hitung, itu kalian utama harus meng-highlight daripada kalimat itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat kepada pasal 16 ayat UKUP, itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, DJP dapat membetulkan surat ketetapan pajak. Tahan di situ, terus dibilang di bawahnya, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. Nah, yang mana ini tuh bisa nih kita pakai buat mengajukan permohonan ke DJP. Di sini DJP menetapkan SKP yang mana dalam SKP-nya itu ada kesalahan penghitungan. Harusnya 5 miliar jadi 4,5 miliar. Nah, karena ada kesalahan matematis itu, berarti perbedaan yang ada di SKP kita itu adalah karena kesalahan hitung yang dilakukan oleh DJP. Nah, sebagaimana udah diatur nih pasal 16 ayat 1, kesalahan hitung itu kita dapat mengajukan pembetulan surat ketetapan pajak. Nah, ini kan ada nih di pasal 16 ayat 1 bahwa DJP secara jabatan atau berdasarkan permohonannya atau berdasarkan permohonan kita, itu DJP dapat membetulkan SKP yang penerbitannya terdapat salah hitung. Yang mana di sini salah hitungnya harusnya 5 miliar jadi 4,5 miliar. Nah, kesalahan perhitungan matematis ini masuk ke dalam kategori ketetapan pajak yang bisa dibetulkan sebagaimana diatur di pasal 16. Terus karena kesalahannya ini tuh cuma bersifat matematis dan itu bisa dilakukan pengajuan pembetulan berdasarkan pasal 16 ayat 1, berarti pasal 16 ayat 1 itu adalah upaya paling cepat untuk mendapatkan lebih bayar kita kembali. Kenapa paling cepat? Karena dia jatuhnya non sengketa kan. Kita cuma mengajukan permohonan. Terus nanti DJP kalau misalnya accept permohonan kita karena beneran salah hitung, ya udah nanti kita bakal dapat duit kita balik langsung. Nah, terus buat ketentuan turunannya atau ada di PMK 118 tahun 2024, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi nih buat kita mau mengajukan permohonan pembetulan. Syarat yang pertama adalah
permohonan pembetulannya itu harus diajukan secara tertulis dengan mengemukakan nih, kita harus jelasin salah tulis atau salah hitung yang dimaksud tuh yang mana. Nah, terus satu permohonan diajukan atas satu ketetapan. Nah, di sini kan kita ketetapannya emang cuma satu ya, jadi kayak kita bisa ngajuin. Nah, terus yang kedua, itu disusun berdasarkan format yang ada di PMK tersebut. Oke, buat nomor satu masih gampang ya, karena emang salahnya cuma salah human error ya, karena salah tulis, salah hitung. Jadi kita nggak perlu mensengketakan soal nomor satu. Jadi udah nomor satu untuk resolusi paling tepat dan paling cepat adalah kita bisa menggunakan pasal 16 ayat 1 untuk memohon untuk dibetulkan SKP kita yang terdapat salah hitung. Oke, dari soal nomor satu ada yang mau ditanyain nggak ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, gua langsung ke soal nomor yang B. Nanti kalau misalnya ternyata udah B tapi masih ada yang mau nanya A, itu nggak apa-apa banget ya. Nah, soal yang B nih, pertanyaannya adalah jika memang nyata-nyata dia nggak setuju nih sama SKP yang udah terbit. Dia beneran nggak setuju sama SKP-nya, bukan di SKP-nya tuh ada salah hitung, atau salah matematis, tapi si PT Maju Jaya ini beneran nih, ah gila nih SKP nonsens, SKP-nya nggak masuk akal. Kira-kira dia bisa ngapain aja dan gimana ketentuan formalnya. Oke, dalam proses sengketa pajak itu kita bisa melakukan dua upaya teman-teman. Kayak yang teman-teman pasti udah tahu bahwa dalam menyelesaikan sengketa itu kita bisa melalui upaya hukum ataupun upaya administratif. Nah, untuk sengketa yang kayak gini, itu kita dapat melakukan upaya hukum yang pertama berupa keberatan atau upaya administratif berupa pembatalan. Nah, buat keberatan sendiri itu diatur di pasal 25 ayat 1 UU KUP. Bunyinya gini, teman-teman. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu surat ketetapan pajak yang atas suatu surat ketetapan pajak lebih bayar. Karena kan ini dia terbitin SKPLB dan ada nih SKPLB, kebetulan kita boleh mengajukan keberatan, berarti kita boleh mengajukan yang namanya keberatan. Terus kemudian syarat-syaratnya ada nih dilanjutin di pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 bahwa keberatan harus diajukan kepada DJP, tulis dalam bahasa Indonesia, mengumumkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak bla bla bla, jumlah pajak yang harusnya terutang. Terus juga keberatannya diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP. Nah, yang 3 bulan ini itu jadi cukup krusial ya teman-teman, karena kalian jangan lupa untuk membedakan frasa sejak dan setelah. Karena kalau misalnya sejak berarti tanggal dikirim SKP itu dihitung, tapi kalau misalnya setelah itu berarti 1 hari setelah tanggal pengiriman SKP. Jadi buat terminologi sejak dan setelah ini karena banyak banget di KUP, jadi kalian harus hati-hati nih pas nanti kalian jawab di lembar jawaban kalian. Jangan lupa nih buat ngejelasin bahwa ini tuh diajukan 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP. Itu jangan sampai salah ya, karena seingat gue tuh kalian dapat undang-undang ya kemarin. Kalau misalnya dapat undang-undang sih harusnya aman lah ya buat upaya formal apa aja yang bisa dilakukan karena ada di undang-undang semua sih upayanya. Nah, terus kalau misalnya pengen di bagus-bagusin dikit, pengen dipoles-poles lagi jawabannya, itu ada juga ketentuan pelaksananya di pasal 9 PMK 118 2024. Nah, yang mana di sini ada bahwa WP dapat mengajukan keberatan cuma kepada DJP, berarti keberatan ini cuma boleh kita ajuin ke DJP atas SKPLB kan kita. Nah, terus ada ketentuan lagi bahwa wajib pajak dalam mengajukan keberatan itu cuma boleh atas materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Maksudnya gimana? Misalnya di konteks kita itu kan menurut kita dia LB 5 miliar, tapi menurut DJP dia LB-nya cuma 4,5 miliar. Nah, yang bisa kita ajukan keberatan itu cuma yang selisihan di jumlah lebih bayar yang kita pengenin dan jumlah lebih bayar yang dianggap benar sama DJP. Di luar daripada permasalahan itu, misalnya kayak, oh ternyata SKPKB-nya terbitnya nggak sesuai nih sama formal yang ada. Oh ternyata SKPKB-nya terbitnya ngaco nih, nggak ada pembahasan hasil pemeriksaan. Itu kalau misalnya kayak gitu, masalahnya udah masuk kepada masalah namanya formal atau masalah penerbitan. Nah, kalau permasalahan formal ini jatuhnya kita nggak bisa mengajukan keberatan. Jadi, ketika kita mengajukan keberatan, itu perlu di-notes bahwa yang bisa kita ajukan keberatan itu cuma materi atau isi dari surat ketetapan pajaknya. Nah, isinya apa? Isinya adalah sengketa antara jumlah lebih bayar yang menurut kita 5 miliar dan jumlah lebih bayar yang menurut DJP adalah 4,5 miliar. Oke, kayak yang kalian semua udah tahu juga bahwa nanti output dari keberatan itu adalah surat keputusan keberatan, yang mana itu ada di pasal 26 ayat 1 UKUP. Nah, atas surat keputusan keberatan ini, apabila nanti keberatannya hasil keputusannya adalah ditolak, wajib pajak itu dapat mengajukan permohonan banding pada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatannya. Jadi,
Ketika kita mendapatkan surat keputusan keberatan, kita ngajuin nih, gue keberatan, pajak gue harusnya nggak segini. Nah, terus kata DJP, nggak, gue tolak keberatan lu. Ini surat keputusannya gue tolak. Atas surat keputusan tersebut, kita bisa mengajukan upaya hukum lanjutan, teman-teman. Nah, apa upaya hukum lanjutannya? Upaya hukum lanjutannya adalah berupa banding yang bisa kita ajuin kepada peradilan pajak, sebagaimana udah diatur di pasal 27 ayat 1. Jadi, apabila WP nggak setuju sama SK keberatannya, dia bisa mengajukan upaya banding pada Badan Peradilan Pajak, which is putus is pengadilan pajak. Nah, buat syaratnya adalah yang pertama, WP ngajuin bandingnya itu cuma ke Badan Peradilan Pajak. Terus yang diajukan adalah surat keputusan keberatannya. Terus permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama sama kayak keberatan 3 bulan sejak surat keputusan. Kalau misalnya tadi kan keberatan 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP, kalau banding itu 3 bulan sejak surat keputusan diterbitkan. Nah, terus buat aturan yang terakhir adalah sama terhadap satu keputusan itu cuma boleh diajukan satu surat ke banding. Jadi tadi kan dari satu keputusan keberatan itu nanti bakal ada beberapa jadi misalnya kita terima lebih dari satu surat keputusan itu yang kita ajukan banding itu harus satu-satu. Jadi misal dapat 5 SK keberatan yang SK-nya itu lima-limanya harus kita bandingin. Harus kita ajuin bandingnya tuh satu-satu. Jadi nggak boleh nih misalnya gue terima 5 SK tapi 5 SK-nya ini gue banding dalam satu dokumen banding itu nggak boleh. Jadi si 5 SK keberatan ini harus gue banding satu-satu dokumennya. Oke, buat upaya pertama yang bisa kita lakukan adalah upaya hukum. Upaya hukum udah selesai nih, kita bisa keberatan sama banding. Nah, kalau misalnya gue nih males, males gue males nih upaya hukum, sengketanya ribet, mahal, harus nyewa konsultan dan lain-lain. Apa sih yang bisa gue lakuin? Itu kita juga bisa ngelakuin yang namanya upaya administrasi, teman-teman. Nah, upaya administrasi ini sendiri udah diatur nih di pasal 36 ayat 1 UU KUP yang mana bunyinya tuh gini, bahwa DJP itu karena jabatan atau kita mohon ke DJP itu bisa mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Kayak udah kita bilang tadi, ketetapan pajak gue tuh 4,5 miliar, tapi padahal yang bener tuh kan 5 miliar. Nah, pas yang menurut kita nggak bener ini, kita bisa nih ngajuin ke DJP untuk melakukan permohonan pembatalan. Yang mana permohonan pembatalan ini diajukan oleh wajib pajak sebanyak paling banyak 2 kali. Itu ada di pasal 36 ayat 1A. Nah, jadi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, ini kan kita B kan, 36 ayat 1 huruf B itu kita memohon untuk membatalkan SKP yang udah terbit. Karena menurut kita nggak benar, kita mohon DJP untuk membatalkannya. Atas permohonan itu, kita bisa ngajuin 2 kali nih ke DJP untuk, batalin dong SKP lu ngaco, please, please, please batalin. Jadi kayak kita bisa 2 kali tuh mohon-mohon kayak gitu ke DJP. Nah, buat peraturan pelaksanaannya sendiri masih ada di PMK yang sama, di PMK 118/2024 juga, yang mana kita bisa mengajukan permohonan atau pembatalan SKP yang menurut kita nggak benar ke DJP. Terus permohonan pembatalannya itu harus diajukan dengan memenuhi syarat, yakni adalah surat ketetapan pajak yang kita ajukan upaya administrasi itu nggak boleh kita ajukan keberatan. Jadi gini teman-teman, misalnya kita menerima nih satu surat keputusan keberatan, atas keputusan keberatan, keberatannya ditolak. Kok gitu, sorry, kita menerima surat ketetapan pajak nih. Dari surat ketetapan pajak itu nggak sesuai lah sama apa yang kita mau. Nah, dari surat ketetapan pajak yang kita nggak setuju ini, kita bisa memilih antara kita mau melakukan upaya hukum berupa keberatan, atau kita mau melakukan upaya administratif berupa permohonan pembatalan. Nah, dua upaya ini itu berjalan nggak bisa beriringan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman milih untuk melakukan keberatan, teman-teman nggak bisa untuk melakukan upaya administrasi pembatalan. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman mengajukan permohonan pembatalan, teman-teman nggak bisa mengajukan keberatan surat permohonan atas surat ketetapan yang diterbitkan oleh DJP. Jadi, ketika kita mendapatkan surat-surat ketetapan yang kita nggak setuju nih sama hasilnya, kita harus decide apakah kita mau menempuh upaya hukum berupa sengketa nanti kita bakal di keberatan dan banding, atau kita mau memilih untuk selesai di upaya administratif aja berupa eh, berupa pembatalan SKP. Nah, tapi misal nih kita udah mengajukan keberatan, terus kan keberatan tuh harus diajukan dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu sekian dan ada syarat-syarat yang mana syarat-syarat itu kalau nggak dipenuhi itu bikin SKP kita permohonan keberatannya jadi tidak dipertimbangkan. Kalau misalnya kita udah mengajukan keberatan tapi keberatan kita ternyata nggak dipertimbangkan, upaya administrasi, upaya atau
upaya administratif ini bisa jadi upaya paling akhir yang bisa kita lakukan. Jadi misal udah, aduh, gue mohon keberatan tapi udah lewat 3 bulan nih. Lewat 3 bulan tuh kan berarti udah nggak bakal dipertimbangkan ya permohonan keberatan kita. Karena udah nggak dipertimbangkan, boleh kita mengajukan upaya administratif pembatalan. Oke, kurang lebih itu dua upaya yang bisa dilakukan oleh PT Maju Jaya kalau misalnya dia nggak setuju sama SKP yang diterbitin sama DJ. Dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Mungkin boleh kalau misalnya ada yang mau tanya. Oke, belum ada yang nanya juga, jadi gue langsung ke yang C. Nah, di C sendiri ditanya, misalnya nih udah nyampe tingkat pengadilan, terus ternyata perhitungannya alhamdulillah yang benar adalah PT Maju Bersama, berarti PT Maju Bersama menang banding. Terus ditanya apa konsekuensi yang harus dijalankan oleh pihak DJP kalau misalnya putusannya diterima tanggal di Agustus 2020 dan apa yang bakal diterima sama PT Maju Bersama. Oke, di pasal 27B itu udah diatur, apabila wajib pajak menang banding maka akan diberikan imbalan bunga oleh DJP. Nah, bunyi pasal 27B itu kayak gini teman-teman. Wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan. Oke, sorry. Ini ada yang nanya dulu ya. Sorry Kak, tadi kalau keberatan udah lewat 3 bulan itu gimana ya Kak? Bisa di permohonan penghapusan SKP? Karena kan nggak boleh berdiri kan tadi. Oke, jadi gini. Kalau misalnya kita ngajuin keberatan udah lewat 3 bulan, itu kan menyebabkan permohonan keberatan kita tidak dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya kita udah ngajuin keberatan, tapi keberatannya itu tidak dipertimbangkan, itu kita tetap bisa melakukan permohonan pembatalan SKP, guys. Karena jatuhnya nggak beriringan. Kenapa nggak beriringan? Kan permohonan keberatan kita udah ditolak nih karena tidak dipertimbangkan karena udah lewat. Kalau misalnya tidak dipertimbangkan berarti sama aja kayak permohonan keberatan lo tuh nggak jalan. Karena dia nggak jalan ya udah berarti dia boleh diajukan permohonan pembatalan gitu teman-teman. Jadi boleh nih diajukan keberatan terus kita pembatalan tapi cuma kalau misalnya si permohonan keberatannya ini tidak dipertimbangkan. Ini bunyinya ada di pasal 2 huruf A angka 2 di pasal 2 kok pasal 2 pasal 32 ayat 2 huruf angka 2 di PMK 118 2024 gitu. Oke, kita balik lagi ke pasal 27B, yang mana wajib pajak kan diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Nah, di sini kita kan mengajukan banding, terus ternyata katanya banding kita adalah perhitungan yang tepat. Apa konsekuensinya bagi DJP? Berarti DJP harus memberikan kita imbalan bunga sebagaimana udah diatur di pasal 27B. Nah, imbalan bunga ini bakal diberikan kepada wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan. Itu. Oke, imbalan bunganya tuh berapa? Imbalan bunganya bakal diberikan berdasarkan imbalan bunganya itu bakal tarif bunganya bakal berdasarkan suku bunga acuan di Kementerian Keuangan diberikan paling lambat 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Terus bunganya bakal dihitung dari sejak terbitnya SKP sampai dengan tanggal putusan banding itu terjadi. Nah, kalau di soal ini SKP-nya tuh kan terbit bulan berapa? Bulan November 2019. Terus putusan pengadilannya itu ada di Agustus 2020. Berarti kita bakal dapat bunga yang dihitung dari bulan November 2019 sampai Agustus 2020. Nah, konsekuensinya bagi DJP adalah bayar bunga. Terus apa yang bakal kita terima? Yang pertama, kita bakal terima kelebihan pembayaran kita. Tadi kan kita lebih bayar 5 miliar ya. Oke, berarti gue bakal dapat 5 miliar gue. Nah, gue juga bakal dapat bunga yang mana bunganya itu dihitung dari kelebihan bayar gue. Gue lebih bayar berapa? 5 miliar. Terus eh maskapai gue itu udah terbit di 19 November di November tahun 2019 dan putusan bandingnya terbit di Agustus 2020. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung dari November 2019 sampai Agustus 2020 itu kira-kira bakal ada kelewat. Saya izin tanya kalau di PPT itu pasal 36 ayat 1 mengandung sengketa. Maksudnya gimana ya Kak kalau di SIT dijelasin kalau pasal upaya administrasi non sengketa. Oke, berarti kayaknya ini gue salah. Berarti termsnya bukan non sengketa ya, lebih ke non apa ya? Non non non
non beratan upaya hukum. Jadi kayak upaya hukum yang maksud gue tuh lebih ke upaya administrasi yang hmm, kayak jadi kayak non yang gak masuk pengadilan gitu loh guys. Ngerti gak sih? Jadi kayak ada sengketanya cuma bukan upaya yang diajukan keberatan. Kan kalau keberatan tuh kita harus ada sidangnya, terus kita harus pembahasan pembahasan surat keberatannya. Jadi kayak maksud gue itu. Jadi kayak ini gue hilangin aja deh daripada nanti salah. Oke, makasih ya koreksinya teman-teman. Oke. Jadi ya sebenarnya ada sengketanya cuma eh, yang gue maksud ya salah sih. Cuma tadi gue maksudnya adalah maksudnya adalah bukan upaya hukum gitu. Oke. Maaf ya, salah. Oke, lanjut di pasal 27B lagi ya. Tadi udah nyampe mana? Oke, gue bakal dapat bunga sebesar 5 miliar dikali dengan asumsi bunganya 2% karena kan buat kurs KMK itu kan bakal berubah-berubah terus ya guys. Jadi gue asumsiin aja 2%. Biasanya juga bakal disuruh asumsiin kalau misalnya soalnya dikasih bunganya berapa persen. Terus dikali dengan jumlah bulan, which is di sini adalah 11 bulan. Maka kita bakal dapat bunga sebesar 1,1 miliar. Jadi kita bakal dapat hak duit kita balik sebesar 6,1 miliar. Oke. Yang C udah selesai. Ini apa yang kita bakal dapat kira-kira dari teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Mungkin dari A, B, dan C sebelum kita lanjut ke D, E, F untuk upaya setelah banding. Ah, wait a minute. Udah masih ada salah lagi tadi. Udah nggak ada ya? Mm, 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 mm. Jadi kayak ini lebih ke upaya nano. Oke, karena belum ada yang nanya lagi, jadi gue lanjutin lagi nih ke D. Mungkin kalian boleh sambil baca-baca ya sheetsnya. Kalau misalnya nanti ada yang kalian notice agak janggal, boleh aja sampein ke gue. Oke, gue lanjut lagi ya. Nah, yang D nih, misalnya setelah putusan pengadilan disampaikan, DJP nemuin nih bahwa ada kekeliruan dan informasi yang dari pihak ketiga tuh dianggap gak bener nih. Yang mana kalau misalnya itu diperhitungkan, itu perhitungan PT Maju Bersama jadi salah. Jelaskan apa yang DJP bisa lakukan dan dasar hukumnya. Oke, nah sebenarnya di Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 77 udah dijelasin nih bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Nah, kan ketika kita menyelesaikan banding, putnya adalah putusan pengadilan pajak. Yang mana di putusan pengadilan pajak ini ada dua pihak nih yang bersengketa, ada DJP dan juga WP. Nah, DJP dan juga WP ini dua-duanya sama-sama boleh mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Tapi kalau di konteks ini yang akan mengajukan putusan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung itu adalah DJP. Kenapa DJP? Karena DJP dianggapnya bukan dianggap ya. Karena DJP nemuin nih bahwa ada satu hal yang salah nih. Ternyata kalau misalnya ada yang salah ini itu bikin perhitungan si wajib pajak jadi nggak benar. Karena dia menemukan kesalahan ini, dia boleh namanya melakukan peninjauan kembali. Nah, kemudian tapi diatur lagi nih bahwa di pasal 91 peninjauan kembali itu ada alasan-alasan yang harus mendasari permohonan peninjauan kembali. Yang pertama itu kalau misalnya putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang dapat mengubah hasil persidangan jika udah ada sajak saat persidangan. Yang ketiga ada itu, yang keempat ada itu, yang kelima ada itu. Nah, sebenarnya kalau di kasus kita ini cocok nih sama yang B. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Nih, misalnya informasi kekeliruan dari pihak ketiga itu udah kita tahu nih dari pas pengadilan masih sidang, itu kan kita bisa nih ngungkapin, Hakim, ternyata informasinya ada yang keliru nih, ternyata angkanya segini, segini, segini. Yang mana info itu, kalau misalnya udah ada sejak kita saat di sidang, itu kan bakal mengubah kan bagaimana putusan yang bakal dihasilkan atau output daripada sengketa di bandingnya. Nah, karena ada bukti baru yang tertulis itu, berarti kita udah memenuhi nih alasan kenapa kita boleh melakukan permohonan peninjauan kembali. Karena kita udah memenuhi syarat atau alasan yang harus ada untuk melakukan permohonan peninjauan kembali, berarti DJP boleh melakukan upaya hukum berupa upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Gitu. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 77 dan pasal 91. Oke, yang D.
sebenarnya gampang deh, nggak gampang sih, cuma agak simple. Tapi undang-undangnya kan di pengadilan pajak ya, which is nggak terlalu banyak buka sebenarnya. Pasti kalian jarang kan buka pengadilan pajak, karena gue juga jarang buka pengadilan pajak, jarang buka. Tapi kalau misalnya ini biasanya ada kalau misalnya dibuat PK sendiri, ketentuannya ada di pasal 77 dan pasal 91 pengadilan pajak. Mungkin kalau misalnya nanti kalian pengen lengkapin lagi nih jawabannya, misal kayak kayaknya masih kurang lengkap nih jawabannya, itu kalian boleh aja langsung buka di pengadilan pajak, terus kalian tambah-tambahin pasal yang relevan ada apa aja. Itu buat yang D. Nah, yang terakhir nih ada E sama F. Jika ternyata ketika pemeriksaan dilakukan oleh DJP setelah penyampaian SPT oleh PT Maju Bersama, ada indikasi nih bahwa faktur pajak yang disampaikan oleh Maju Bersama itu faktur pajak palsu dan terdapat transaksi yang janggal nih. Jelaskan DJP bisa ngapain. Oke, sebenarnya pas pemeriksaan, kalau misalnya kita menemukan faktur pajak palsu, itu kan berarti ada indikasi hal-hal yang enggak-enggak nih yang dilakukan oleh WP kita, which is bisa aja itu indikasi pidana di bidang perpajakan. Nah, yang mana ada di PMK 177 tahun 2022 itu bunyinya kayak gini. DJP berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Misalnya nih, PT Maju Bersama ternyata janggal dan menurut kita ada indikasi pidana nih. Nah, hal pertama yang boleh dilakukan oleh DJP adalah DJP boleh melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan ini bakal harus dilakukan sebelum ada penyidikan di tindak pidana bidang perpajakan. Ini sendiri diatur di pasal 43A Undang-Undang KUP, yang mana bunyinya kayak gini, teman-teman. DJP itu berdasarkan info, data, laporan, dan pengaduan itu boleh melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajakan. Jadi karena ada indikasi nih tindak pidana di bidang perpajakan, maka DJP boleh nih untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, terus ada ketentuannya siapa yang harus melakukan pemeriksaan bukti permulaan, terus bukti permulaannya itu dilakukan sebelum penyidikan. Tapi, teman-teman, kalau misalnya kalian tahu, untuk pidana di bidang perpajakan itu adalah hal yang upaya terakhir, atau kalau misalnya teman-teman pernah tahu, ultimum remedium. Jadi, pidana di bidang perpajakan itu harus menjadi upaya paling terakhir yang dilakukan oleh si Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa? Karena ketika dia dipidana, itu kan dia kemungkinan tidak bisa membayar pajak yang terutang. Jadi, kalau bisa, dibikin aja dulu segimana mungkin untuk si WP ini bayar aja pajaknya. Kalaupun udah ini, dia boleh ngaku dia salah, dia boleh ngaku kesalahannya, dia boleh bayar berapa yang kurang, tapi tentunya disertai dengan denda. Itu jadi setiap proses daripada si penyidikan di bidang pidana pajak ini biasanya akan ada aja nih cara buat misalnya si mengampuni si WP-nya. Contohnya nih, di pasal 2 DJP itu kan bakal melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan ya, teman-teman. Nah, penyelidikan bukti permulaan ini, kalau misalnya nih, si WP ternyata dia tiba-tiba mengungkapkan nih, gue bohong nih, gue salah, maaf ya aku salah, maaf ya aku nggak jujur. Itu penyidikan gak bakal dilanjutin sama Direktorat Jenderal Pajak sepanjang dia udah melakukan eh, pengungkapan dan juga dia udah bayar sanksi serta pajak yang harusnya terutang. Sanksinya itu ada di KUP. Nah, terus di pasal 44A juga sebenarnya kalau misalnya nih udah pemeriksaan bukti permulaan, terus dilanjut lagi sama penyidikan, WP masih bisa mengungkapkan tidak benarannya. Terus dia bakal kena juga sanksi nih di pasal 8 ayat 3 UU KUP. Yang mana bunyinya gini, walaupun udah ada tindak pidana bukti permulaan, WP itu masih dapat mengakui atau mengungkapkan ketidakbenarannya dengan pernyataan tertulis, tapi tentunya akan dikenakan sanksi, yang mana di sini sanksinya adalah denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi intinya, ketika proses pidana di bidang perpajakan, itu WP akan selalu nih dikasih celah untuk dimaafkan kejahatannya, dimaafkan kenakalannya, selama dia mau membayar berapa yang kurang bayar dan berapa dendanya. Gitu. Nah terus, misalnya nih, ya udah dia nggak mau lunasin lunasin lagi nih. Wait, oh gue masukin yang. Misalnya nih, dia udah di penyidikan dia nggak bayar, pas pemeriksaan bukti permulaan juga dia nggak minta maaf, ya udah, berarti dia akan dikenakan pidana sebagaimana di pasal 39A yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang palsu yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 sampai 6 kali jumlah pajak di faktur pajak. Berarti kalau misalnya nih dia udah kena pidana, ya udah dia bakal kena sanksi berupa 2 sampai 6 kali jumlah faktur pajak. Itu
Sarannya tergantung dari DJP-nya ya. Terus kalau misalnya dia mengungkapkan ketidakbenaran nih, misalnya nih dia udah dilakukan penyidikan, tapi dia pengen bayar, dia udah membayar sanksi pasal 44B. Jadi pasal 44B ada lagi nih kemudahan yang dikasih sama DJP bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, balik lagi bahwa pidana ini adalah ultimum remedium, upaya terakhir. Jadi kita harus mengutamakan dulu nih penerimaan negara di atas segalanya. Makanya untuk kepentingan penerimaan negara itu Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana apabila wajib pajak melunasi ini jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Jadi intinya ketika pemeriksaan sebenarnya akan selalu ketika pemeriksaan ketika udah indikasi pidana di bidang pajak itu sebenarnya akan ada selalu celah-celah, oh bukan celah sih, akan selalu ada pintu-pintu tobat, pintu-pintu permaafan yang disediakan DJP kepada si wajib pajak yang melakukan kenakalan itu. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh DJP? DJP bakal melakukan pemeriksaan bukti permulaan, tapi pemeriksaan bukti permulaan bisa diberhentikan kalau misalnya WP mau bayar. Terus kalau misalnya udah pemeriksaan bukti permulaan, bakal ada tindak penyidikan, yang mana penyidikan juga masih bisa diberhentikan, atas permohonan Menteri Keuangan atau Jaksa Agung, atau misalnya dia dia bayar denda dengan mengungkapkan ketidakbenaran, atau juga dia kalau misalnya udah lewat semua dia bakal dikenakan pidana. Yang mana pidana ini ya udah kita bakal bayar denda. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu terbagi ke dalam kapan dia minta maaf ke DJP-nya. Kalau misalnya udah kena pidana ya udah dia bakal kena sanksi 6 kali max 6 kali faktur apabila mengungkapkan ketidakbenaran setelah penyidikan dan membayar itu apabila dia meminta pada Menteri Keuangan itu dia bakal dibebaskan setelah ini juga diberhentikan juga penyidikannya terus dengan jumlah sanksi segini 4 kali jumlah faktur pajak. Jadi sebenarnya konsekuensinya ada banyak, cuma kemungkinan besar tidak akan dipenjara karena selalu ada pintu maaf dari DJP untuk WP yang melakukan pidana. Oke, kurang lebih gitu sih dari soal A sampai F. Dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak ya? Hmm, oke. Gue share screen ya? Kocik. Sorry. Oke teman-teman, biar nggak kemalaman juga, mungkin dari gua segitu dulu aja. Cuma kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang bingung nih dari yang 6 soal ini, boleh banget ditanyain ke gua. Atau kalau misalnya nih teman-teman ada yang ngerasa ini janggal juga, mungkin boleh banget langsung di komen di sini apa yang salah atau apa yang menurut kalian gak benar. Nanti bakal gua klarifikasi kalau misalnya emang bisa diklarifikasi, tapi kalau misalnya emang salah bakal gua benerin. Mungkin dari gua segitu aja bakal dilanjut sama Suci. Terima kasih ya teman-teman yang udah join. Mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung, tanya aja ke PC gua, boleh. Oke, makasih teman-teman. Bye. Oke, bentar ya guys, aku siapin servisnya dulu.
Oke, ini udah kelihatan belum ya guys share screen-nya? Udah di soal dulu belum ya? Udah Kak, kelihatan. Oke, makasih teman-teman konfirmasinya. Sebelumnya thank you Zulfi udah ngejelasin soal satu. Jujur soal 2 sama soal 3 nggak terlalu banyak memang. Mungkin biar nggak kemalaman, aku langsung mulai aja kali ya. Sebelumnya maaf banget aku off cam karena kalau on cam aku takutnya nge-lag gitu. Nah, soal 2 ini, PT Pustaka Utama merupakan perusahaan percetakan buku yang berkedudukan di Salemba, Jakarta Pusat. Nah, perusahaan telah menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016 pada 29 April 2017, terus dapat SP2 di tanggal 16 Agustus 2017. Nah, udah dilakukan pemeriksaan atas SPT-nya tersebut, terus diterbitkanlah SPHP tanggal 8 Februari 2018. Terus perusahaan ngasih tanggapan atas SPHP-nya itu pada tanggal 7 Maret 2018 dan bilang bahwa semua koreksinya itu nggak diterima semua, jadi ditolak sama si perusahaannya gitu. Nah, waktu pembahasan akhir, perusahaan ini menyetujui sebagian item yang dikoreksi. Terus DJP nerbitinlah SKPKB tanggal 27 Maret 2018. Dia bilang kurang bayar pajaknya itu ada 600 juta rupiah. Terus perusahaannya ini mengajukan keberatan atas SKPKB pada 22 Mei 2018 dan ditolak seluruhnya oleh DJP dengan SK keberatan tanggal 6 Desember 2018. Karena nggak puas, akhirnya perusahaan ngajuin banding pada 10 Januari 2019 dan putusan bandingnya itu keluar tanggal 14 September 2019 yang memutuskan bahwa pengadilan pajak menolak seluruhnya pengajuan banding dari wajib pajak PT Pustaka Utama. Nah, di sini ada kurang lebih 3 pertanyaan yang A itu jelaskan konsekuensi yang harus dijalankan oleh PT Pustaka Utama atas putusan banding tersebut. Nah, jadi putusan banding itu kan upaya hukum lanjutan ya yang dilakukan di pengadilan pajak. Nah, semua putusan yang keluar di pengadilan pajak itu merupakan putusan akhir teman-teman yang bersifat final. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat lagi dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini tuh diatur di pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, karena itu bersifat final, udah nggak bisa digugat lagi, akhirnya akibatnya adalah PT Pustaka Utama itu nggak bisa mengajukan upaya hukum lain atas putusan banding ini. Ini teman-teman bisa baca di pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, karena di sini kan dikasih tahu ya bahwa putusan banding itu ditolak. Jadi kalau putusan banding ditolak itu berarti semua koreksi yang sebelumnya udah dilakukan sama DJP itu dipertahankan. Tadi kan ada koreksi sebesar 600 juta rupiah ya. Nah, maksudnya koreksinya itu menyebabkan ada pajak kurang bayar sebesar 600 juta rupiah. Nah, karena putusan bandingnya ini ditolak semua, berarti kan memang pajak yang kurang bayar itu berarti 600 juta itu stay di situ, nggak berubah nominalnya. Nah, akibatnya adalah karena ditolak, berarti PT Pustaka Utama itu kena sanksi administratif berupa denda sebesar 60%. Sebenarnya sanksi administrasi berupa denda ini tuh nggak dikenain buat nggak hanya dikenain buat putusan banding yang ditolak gitu, tapi bisa juga buat yang dikabulkan sebagian. Nah, 60% itu dihitung dengan cara tarifnya 60% dikali sama berapa sih pajak yang belum dibayar. Jadi kan sebelum kita ngajuin banding itu kita harus membayar sejumlah yang kita sepakati gitu. Cuman karena di sini kita nggak tahu berapa nominalnya, let's say emang nggak dia disepakati berapa gitu, berarti kan 600 juta dikurang 0 yang udah dibayar, berarti kan sih 600 juta. Nah, 600 juta kurang dari itulah yang harus dikalikan 60%. Itulah yang menjadi sanksi administratif berupa dendanya. Hal ini tuh teman-teman bisa baca di pasal 27 ayat 5 FUU KUP, terus harus dibayar paling lambat 1 bulan sejak keputusan itu diterbitkan, yang mana diatur di pasal 9 ayat 3 UU KUP. Terus kan gambarnya nggak muncul ya. Tadi teman-teman muncul nggak ya gambarnya? Sorry, di komputer di laptop aku nggak muncul. Ntar ya guys. Mungkin karena di share screen aku nggak muncul, kayaknya ini aku jelasin aja kali ya kayak verbally gitu.
Jadi karena di share screen gambarnya nggak ada, tapi di spreadsheetnya harusnya ada sih, karena udah aku input. Jadi soal yang B itu, jika PT Pustaka Utama menghiraukan putusan banding yang diterbitkan oleh pengadilan pajak, jelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh DJP. Nah, kalau PT Pustaka Utama itu menghiraukan putusan banding, berarti kan artinya PT Pustaka Utama itu menolak agak membayar gitu lah. Jadi kan ada utang pajak yang harus dibayar, tapi dia nggak bayar nih, dikasih waktu sebulan, lu harus bayar ya PT Pustaka Utama, gue kasih waktu sebulan buat bayar ini gitu. Tapi sama dia udah lewat sebulan, kok nggak dibayar-bayar. Nah, karena nggak dibayar-bayar, DJP ini tuh bisa melakukan yang namanya penagihan pajak dengan surat paksa. Ada di pasal 20 ayat 1 KUP. Nah, PPSP ini tuh juga ada undang-undangnya sendiri. Biasanya ini for your information aja sih guys, biasanya soal ini tuh kayaknya tiap tahun keluar deh, soalnya pas tahun aku 2023 soal ini tuh juga keluar, aku 2024 sih Wasisdor kayak nggak salah ya, soal ini tuh juga keluar kayak alur-alurnya tuh gimana, jadi ini harus dihafalin sih, kayak harus banget dihafalin. Nah yang pertama kan ada dasar penagihannya nih yang diterbitin kan tadi, surat keputusan bandingnya itu kan dikasih tahu tuh kita harus bayar apa aja gitu kan, ada rinciannya. Nah, dikasih waktu lah 1 bulan kan. Nah, udah satu bulan jatuh tempo, kita punya, kalau misalnya kita nggak bayar nih, kita belum bayar, kita punya waktu 7 hari buat bayar itu sebelum nanti DJP menerbitkan surat teguran. Nah, kalau misalnya dalam waktu 7 hari kita masih nggak bayar nih, kita akan diterbitkan surat teguran sama DJP. Nah, setelahnya, kalau dalam sejak 21 hari sejak surat teguran itu diterbitkan ke kita, kalau kita masih nggak bayar, DJP itu bisa menerbitkan surat paksa. Nah, surat paksa ini tuh berlaku 2 kali 24 jam. Kalau misalnya 2 kali 24 jam ini masih nggak bayar juga, itu bisa diterbitkan yang namanya SPMP atau surat perintah melakukan penyitaan. Nanti ya aset-asetnya bakalan disita. Nah, sebenarnya ini dari surat paksa ini ada beberapa jalur ya, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada 3 jalur. Mungkin aku bahas yang ke kanan dulu, yang ke SPMP atau ke surat perintah melakukan penyitaan. Nah, dari surat perintah melakukan penyitaan ini tuh dikeluarin nih suratnya, terus 14 hari sejak suratnya itu terbit, nanti akan dilakukan pemindah bukuan atau penjualan lelang sama pengumuman lelang. Nah, nanti dari pemindah bukuan atau penjualan lelang itu bisa ke pencegahan. Nanti itu aku bahas nanti. Terus dari 14 hari setelah sejak SPMP atau penyitaan itu bisa diterbitkan pengumuman lelang gitu. Nanti diumumin lah kalau barang-barangnya atau aset-asetnya dari si wajib pajak ini bakalan dilelang. Nah, 14 hari sejak pengumuman lelang itu diinformasikan atau dipublikasikan, itu tuh akan dilakukan lelang. Nah, baik dari lelang sama dari pemindah bukan untuk penjualan lelang itu ujungnya ke pencegahan. Nah, tapi pencegahan itu sebenarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa dilakukan tindakan pencegahan gitu. Pencegahan itu dilakukan kalau misalnya utang pajaknya itu minimal 100 juta rupiah, terus nggak ada itikat baik nih dari wajib pajaknya buat bayar utang pajaknya gitu. Tanda-tanda nggak ada itikat baiknya tuh apa sih? Bisa aja misalnya dia tiba-tiba gitu, kayaknya gue bakalan ngajuin supaya dapat pernyataan pilot deh gitu-gitu. Itu bisa tuh teman-teman. Nah, terus setelah itu alur yang ke penyataan udah ya. Sekarang kita pakai alur yang dari surat paksa, terus dalam kondisi tertentu itu akan dilakukan pencegahan. Nah, sama kayak tadi, syarat pencegahannya itu adalah utang pajaknya minimal 100 juta, terus itikat baiknya itu nggak ada atau dipertanyakan lah sama DJP. Nah, kalau misalnya udah di step pencegahan, terus ternyata 30 hari sebelum pencegahan itu berakhir, itu akan dilakukan yang namanya penyanderaan. Nah, syarat penyanderaan itu juga sama, ada di UPPSP, itu syaratnya adalah utang pajaknya itu minimal 100 juta, terus itikat baiknya itu diragukan. Nah, sandera itu ada batas waktunya, itu maksimal 6 bulan, tapi bisa diperpanjang lagi, diperpanjang ditambah 6 bulan lagi gitu, paling lama. Itu diatur di pasal 33 ayat 3 UU PPSP. Nah, mungkin aku lanjut dulu kali ya ke soal yang C, karena ini dikit sebenarnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ternyata ini beda PT sih, namanya harusnya nama PT-nya sama kayak yang tadi, mengalami pilot dan masih mempunyai utang-utang kepada pihak lain selain utang pajak gitu. Jelaskan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh PT Maju Bersama atau pihak yang mewakilinya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya
perusahaan ini pilot itu biasanya harus ngajuin kayak ngajuin kalau dia tuh nyatain kalau emang dia tuh pilot gitu loh ke pengadilan niaga setahu aku ya secara umum gitu. Nah, nanti tuh biasanya kalau misalnya memang udah dinyatakan dikonfirmasi dinyatakan pilot sama pengadilan tersebut, nanti akan terbitlah surat-suratnya. Surat-suratnya itu nanti akan dikasih ke KPP-nya. Nah, biasanya kalau pilot ini tuh ada pihak ketiganya gitu yang mewakili si perusahaannya itu gitu. Jadi nggak perusahaannya langsung gitu. Nah, jadi walaupun nanti katakanlah dia pilot, terus tapi dia masih ada utang-utang lain nih ke pihak A, B, C, D kayak misalnya entah ke bank atau ke perusahaan lain, tetap dalam konteks dia punya utang pajak ke negara, itu tuh negara punya namanya hak mendahului. Nah, hak mendahului ini tuh diatur di pasal 21 ayat 1 UKUP. Jadi karena hak mendahului ini, negara itu bisa dibilang sebagai kreditor preferen. Jadi ya dia diutamailah dari semua kreditor-kreditor yang ada gitu. Akibatnya adalah karena dia punya utang pajak ke negara, jadi semua asetnya dia itu akan ditahan atau kayak ya diutamain dulu lah buat negara gimana sih caranya supaya negara ini tuh terbayar utang pajaknya yang dipunyai sama si PT Maju Bersama ini. Nanti setelah kalau misalnya utang pajaknya udah bayar ke negara, udah clear urusannya, barulah dia bisa bayar utang-utang ke kreditor lainnya gitu. Mungkin buat soal 2 itu aja. Kalau teman-teman ada yang mau nanya atau kurang jelas, boleh di chat aja. Oke, ini karena belum ada yang nanya, aku lanjut aja kali ya ke soal 3. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh komen aja di spreadsheet-nya, atau kayak di chat Zoom gitu boleh, atau angkat juga boleh. Di soal 3 ini, bahas tentang kode etik, teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah PT Kencana Muda atau PTKW, harusnya PTKM ya teman-teman, mengalami pemeriksaan oleh KPP atas SPT tahunan Badan tahun 2019 dan SPT PPN Desember 2019. Cuman karena proses bisnisnya itu terlalu rumit, akhirnya dimintalah tenaga ahli buat ngebantuin pemeriksa, karena pemeriksanya pun juga nggak ngerti gitu kan. Akhirnya kita diminta nih menjelaskan apa aja sih kewajiban si pemeriksa sama tenaga ahli hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Berarti dalam hal ini kan pekerjaannya adalah melakukan pemeriksaan gitu ya. Terus jika ternyata proses bergulir hingga timbul persengketaan yang berujung di pengadilan pajak, jelaskan kewajiban tenaga ahli tersebut. Nah, dalam konteks lagi dilakukan pemeriksaan, itu baik pemeriksa sama tenaga ahli punya kewajiban yang sama, yaitu kewajiban terkait rahasia jabatan. Itu diatur di pasal 34 UKUP. Nah, rahasia jabatan itu adalah larangan untuk memberitahukan pihak lain terkait semua hal yang diperoleh dari wajib pajak. Karena kan ketika dilakukan pemeriksaan itu kan pasti akan diminta data dan atau keterangan gitu teman-teman. Nah, ketika diminta data dan atau keterangan, baik dari fiskus atau pemeriksa maupun dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah tenaga ahli yang juga turut berpartisipasi gitu ya dalam memperoleh data ini tuh nggak boleh membeberkan data tersebut ke pihak luar gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa aja sih sebenarnya yang dimaksud dengan rahasia itu? Jadi kayak apa aja sebenarnya hal-hal atau data atau keterangan yang nggak boleh di-sharing? Itu tuh termasuk surat pemberitahuan, laporan keuangan, pokoknya semua hal lah yang dikasih wajib pajak ke pihak ketiga itu atau ke DJP gitu, ke pemeriksanya. Nah, terus yang kedua adalah data yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan. Ya, data kayak dokumen-dokumen pada umumnya. Terus juga dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga dan bersifat rahasia. Jadi dari pihak ketiga dalam artian bukan dari WP yang saat ini sedang diperiksa gitu ya, teman-teman. Dan itu adalah bersifat rahasia, berarti ya itu informasi dapur yang nggak di publik gitu. Nggak ada di publik. Kayak misalnya kalau laporan keuangan atau laporan keuangan yang udah diaudit yang ada nih misalnya di websitenya IDX di Bursa Efek Indonesia, itu kan bukan sesuatu yang bersifat rahasia, bukan sesuatu yang bersifat publik. Jadi kalau misalnya itu diketahui orang lain ya nggak apa-apa. Nah, itu nggak termasuk ya teman-teman. Terus yang D itu
dokumen atau rahasia wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berkenaan. Nah, selanjutnya ditanya lagi nih, pertanyaan kedua tadi itu kan kalau udah sampai ke persengketaan dan berujung di pengadilan pajak, kewajiban tenaga ahlinya itu apa aja? Nah, kewajiban tenaga ahlinya itu diatur di Undang-Undang KUP. Jadi ketika udah di pengadilan, biasanya ahli itu tuh dimintai keterangan karena kan dari pemeriksa pajak itu sendiri pasti bukan pasti sih, mungkin kemungkinan besar dia itu nggak terlalu ngerti core bisnis atau alur bisnisnya gitu. Karena ya tadi terlalu rumit, akhirnya didatangkanlah ahli dan ahlinya itu biasanya dimintai keterangan gitu. Nah, makanya daripada itu akhirnya ketika udah sampai di pengadilan pajak, biasanya kewajiban tenaga ahli itu ya dia nyampain dong pendapat dia sebagai ahlinya yang udah mengerti di bidang itu gitu. Nah, pada saat menyampaikan itu dia punya beberapa kewajiban yang diatur di pasal 35 UU KUP. Nah, itu yang pertama wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Terus yang kedua, kewajiban merahasiakannya itu ditiadakan kecuali bagi bank karena perlu permintaan tertulis dari Menkyu yang diajukan oleh pimpinan BI. Nah, yang kedua ini kan kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Karena kan yang pertama tadi di yang sini-nya pasal 34 ayat 1 itu kan nggak boleh di-share kemana-mana. Nanti kalau misalnya udah di pengadilan pajak, kita harus menyampaikan argumen gitu kan. Bisa dari sisi pemeriksa yang butuh, bisa dari sisi pemeriksa yang butuh supporting argumen dari ahli, atau bisa juga dari si pihak perusahaan yang butuh supporting argumen dari tenaga ahli gitu kan. Nah, karena butuh supporting argumen ini akhirnya perlulah diungkapkan hal itu supaya kita tahu gimana sih pendapat hakim atas argumen tersebut dari si tenaga ahlinya. Makanya kewajiban merahasiakannya itu ditiadakan. Nah, khusus bagi Bank Indonesia, bukan Bank Indonesia, khusus bagi bank yang ada di Indonesia itu nggak bisa langsung kewajiban merahasiakannya itu nggak bisa langsung ditiadakan. Jadi perlu permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Nah, alurnya pun itu harus diminta dulu dari pimpinan BI. Jadi pimpinan BI ini bilang ke Menkyu, gue butuh surat permintaan tertulis gini-gini buat di pengadilan pajak, buat urusan pengadilan pajak. Nanti sama Menkyu diterbitkanlah surat itu buat bank ngungkapin data-datanya. Karena kan data bank itu konfidensial ya teman-teman, dan banyak gitu loh nasabahnya. Gitu sih. Mungkin kalau ada yang bertanyain dari soal 2 sama soal 3 boleh langsung chat aja atau boleh komen spreadsheet-nya kalau belum kepikiran sekarang namanya apa. Ini ada yang nanya, Kak tahun lalu open undang-undang nggak? Seingat aku pas UTS open undang-undang ya, cuman pas UAS jujur aku lupa. Open undang-undang nggak sih itu pas UAS? Seingat aku tuh kalau pas UTS itu tuh emang dikasih kayak pocketbook undang-undang gitu guys dari dia. Jadi kita nggak boleh bawa undang-undang kita dikasih undang-undangnya gitu kan. Kayak kalian gitu juga deh. Cuman Kayak kalau UAS UAS dikasih nggak sih, Ci? aku lupa. Bukannya Iya tuh pas ya, gue lupa. tes doang Lupa ya? deh. Gak inget Dikasih jujur. juga nggak sih? Seingat gue tuh kita 2 kali ada ulangan yang pakai ada dua Oh kali iya. ujian yang kita dapat buku itu. Cuma gue lupa satunya di mana. Bukan di PP kan? PP itu kita nggak dapat kan? Emang iya jujur lupa. Tapi Caesar Udah pas tahu UTS dikasih PP itu apa pengadi apa pengantar pengantar pemeriksaan pajak pajak. apa pemjak ya Oh kita dapat pengantar ya? pajak. Oh Pemjak itu dikasih kalau nggak salah. Pemeriksaan pajak itu dikasih masih. Tapi guys, to be Kalau honest, pokoknya matkul karena semester 1 itu nggak ada yang open book. Maksudnya matkul-matkul ya pengantar itu pasti nggak ada yang open book. Kalau Caesar tuh UTS open book puasnya jujur gue lupa. nah, gue lupa juga deh, Ci. Tahun kita tuh mirip nggak ya soalnya kayak gini? Mirip ada alur itu juga apa alur pemeriksaan keluar anjir. Gue ingat soalnya gue nggak bisa jawab waktu itu. Gue nggak apal Iya, gitu kalau kayak apal setengah doang. benar, karena Apalin Pak ya Wangsit guys, tuh jangan orang sampai kayak hakim. aku nggak inget. Pak Wangsit tuh orang hakim kan, jadi kayak banyak banget pasti soal-soal teknis pemeriksaan yang mungkin keluar, jadi kayak belajar itu juga. Terus alur-alur kayak alur keberatan, alur banding itu juga pasti sangat mungkin keluar, pasti keluar sih. Iya. Terus strategi ngapalin pasal, jujur menurut gua nggak terlalu banyak. Pasalnya kan paling di 25, 36, 16,
27, terus di rahasia jabatan 40-an kan, terus di pidana tuh paling 40, 38 sampai 40. Jadi kayak harusnya kalau misalnya kalian mau grinding buat ngapalin dikit ya, pasalnya aman. Cuma ya hopefully dapat dapat kertas ini sih, hopefully dapat buku sih, buku undang-undang kan kalau misalnya gitu lebih enak ya kalian juga ya. Iya, benar. Tapi kalaupun kalian harus ngapalin harusnya nggak begitu problem besar sih karena nggak begitu banyak harusnya. Oh iya, buat yang PMK yang kita masukin, misalnya kayak gue tadi ada beberapa PMK itu jujur agak nice to know aja. Jadi misalnya pas ujian kalian nggak tahu PMK-nya itu nggak apa-apa banget ya guys, karena sebenarnya buat KUP sendiri itu aturan-aturannya banyak yang udah cukup jelas di KUP, tapi masih ada perlu yang beberapa dijelasin lagi di teknis sih. Cuma kalau misalnya emang pas ujian kalian cuma bisa jawab based on KUP itu nggak apa-apa banget sih harusnya guys. Kalau Mbak Maria itu gimana ya Kak dosennya? Kalau ngasih UAS ujian. Oke, gue sama Suci tuh kan PBIT ya guys. PBIT tuh kita juga baru pertama kali nih sama Mbak Maria. Dapat Hmm. Mbak Maria jujur buat UTS kemarin sih oke aja ya Ci. Mirip banget sama yang diajarin. Jadi kayak waktu itu tuh Mbak Maria spesifik banget ngajarin ini dan beneran keluar waktu UTS tuh soalnya beneran mirip kayak gitu. Mirip banget sama apa yang diajarin sama Mbak Maria. Terus buat soalnya, ya gimana Ci? Betul. Menurut gue kalau Mbak Maria itu, Mbak Maria itu harusnya kalian nyatet guys. Kalau kalian nyatet bersyukurlah kalian karena biasanya PowerPoint yang disampaikan Mbak Maria itu tuh beneran poin-poin aja dan Mbak Maria itu banyak nambahin insight-insight baru lagi ketika beliau ngomong di kelas gitu. Kadang ada beberapa hal yang emang kita misalnya kita belajar dari PPT doang, tapi ya di PPT kadang tuh nggak ada karena emang itu tuh suatu hal yang disampaikan secara verbal doang di kelas gitu loh. Ya nggak sih Zoom, gue sih merasa gitu ya, karena kayak ada beberapa yang kayak gitu di PBIT sama Maria. Jujur, 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 Mbak Maria tuh sangat tidak PPT, bukan tidak PPTB sih. Dia tuh sangat banyak mengeluarkan insight dari mulutnya gitu loh. Jadi kayak kadang kalau Ya. misalnya lu punya memori yang cukup baik, lu bakal nginget, oh Mbak Maria pernah ngomong kayak gini dan itu berguna banget waktu kelas, waktu ujian. Dan beberapa hal yang keluar tuh kadang nggak ada di PPT dia, jujur. Cuma buat PPT itu kan kayaknya di knowledge full lengkap di PPT-nya Mbak Wenda, PPT-nya Pak Wangsit. Kalau misalnya PPT Mbak Wenda sama Pak Wangsit itu kan komprehensif banget ya guys. Jadi kalau misalnya pengen belajar PPT, boleh sih sebenarnya pakai PPT-nya dari Mbak Wenda, Pak Wangsit, dan Bu Ina. Atau masih kalau PPT-nya masih sama, berarti udah masih bagus itu PPT. Emang yang ngajar siapa sih Mbak Maria doang ya? Apa kayak ada pawangsit buat luas? Ah, abis UTS itu ada pawangsitnya juga Kak, tapi di akhir-akhir itu Mbak Maria sih Kak. Makanya Oh, jadi kalau kurang yang nyumbang ke UAS itu aku kurang tahu soalnya emang gak ada info. Tapi yang bikin bingungnya soalnya pas Mbak Maria itu kita belum pernah dapet latihan soal sih Kak. Jadi takutnya nggak kebayang gitu soal UAS gimana. iya, iya. Iya sih, pokoknya biasanya Mbak Maria gitu deh. Maksudnya banyak yang diomongin di kelas tuh juga keluar, walaupun di PPT kadang nggak ada. Tuh. Tapi nilai aman ya Kak. Jujur kan PBIT kita masih ini ya sekarang, jadi kayak kita belum tahu. Tapi kayaknya nilai UTS PBIT kita jelek banget sih dulu. Soalnya kayak, maksudnya Mbak Maria tuh sampai nanya gitu loh, kan kalau sama beliau itu kan suka Zoom ya. Maksudnya beberapa pertemuan adalah Zoom. Terus ditanya lah, emang yang materi dia pas di ujian itu emang susah itu. Karena ya nilainya aja gitu Bukan deh. Ci, Tapi yang nilai Mbak Maria jelek tuh karena ada yang protes nggak sih? lu kelas apa sih Zoom PBIT? Kelas B. Oh iya kan kita sekelas ya, kocak. Gue lupa, sorry banget. Iya, jadi Mbak Maria tuh ada yang protes gitu ke Mbak Maria katanya soalnya nggak sesuai, padahal sesuai-sesuai Iya aja kelas anjay. kita kocak yang protes.
Bukan, kelas C. Kelas Kelas C kita, gue. soalnya Oh, kelas kelas C. kita tuh ditukar. Kan KZ itu harusnya presentasi SHP, dia tuh SHP 8 apa ya? Eh, SHP 9 apa ya? Apa SHP 10 dia kalau nggak salah. Apa SHP 9. Pokoknya si KZ itu presentasi after UTS. Tapi ditukar sama Bu Titi karena kayaknya Bu Titi tuh nggak bisa ngajar kalau after UTS. Jadi ditukarlah sama kelompok before UTS. Jadinya materi kita sebelum tes itu nggak sesuai SAT, dan itu tuh materinya Mbak Maria yang tambang itu, harusnya tambang itu sebelum UTS tapi karena ditukar jadinya kita setelah UTS, dan pas kita dikasih soal UTS kita nggak tahu materi tambang itu anjir, jadi kayak ya udah, ya tapi aman lah ya, Bismillah. Ada lagi guys yang mau dikonfirmasi, kalau bingung atau kayak belum kepikiran mau nanya apa, mau komentarin apa, nanti tinggalin jejak aja di spreadsheetnya, nanti kita balas harusnya. Iya, karena kan masuk email ya notifnya. Jadi harusnya kita balas. Ya, betul. Boleh langsung aja di PC ke lain gue juga boleh. Nah, Iya, kata-kata yang betul lain tuh guys. Sisdur UAS open UU dan bikin cheat sheet gitu. Demi apa bikin cheat sheet? Emang bikin cheat sheet ya, Ci? Enggak, Zir. Kita nggak pernah bikin cheat sheet. Coba ya, gue cek ya. Kayak nggak Gue pernah deh. coba gue Sisdur tuh semester berapa sih? Dua ya? Nggak ingat. Dua kayaknya. Apa tiga ya? Dua, dua, dua. Udah lama banget Dua ya. soalnya. UU yang pas Sisdur dulu tuh isinya cuma KUP doang atau semua? Iya lagi kayaknya. KUP doang. Nggak sih Zir tuh? Ih, Bukannya yang di cheat sheet itu Pemjak ya? gue itu yang Apa rapi bukan itu? Sisdur. Tapi mereka nggak dapet Gue juga Sisdur. lupa. Loh, Sisdur hilang. Oh, ini lagi ngomongin kelas. Sisdur baik. Sisdur deadlineer banget. Tamat deh riwayat kita. Hah? Ini lu bilang Mana apa ya? nih, Jok? Oh, cheat sheet. Oh, ini PSE deh di grup. Salah deh. Coba gue cek di grup WA. Kayaknya nggak Sisdur. ada deh. Lu tuh cuma ngirim PPT doang anjir pas menjelang UAS itu. Seingat gue. Soalnya Oh tadi soalnya gue iya. buka. Sistem dan gak ada grupnya. Lu Apa gantiin gue jadi grup ganti ya grupnya? Pemjak. Nyatu, nyatu. Banyak ya grup yang dialih fungsikan. Cuma gue nggak inget, sumpah gue nggak inget ada Sisdur yang pakai. Tapi nggak pernah open book deh. Maksudnya nggak pernah cheat sheet gitu. Jujur, makanya kayak gue nggak terlalu ingat juga lagi. Tapi kan info ujian tuh balik lagi ke dosennya ya guys. Kalian dari dosennya gimana? Iya benar. Jujur dari yang setahu aku itu nggak ada kalau kayak buat cici-cici gitu. Tapi nggak ada konfirmasi juga tuh buat yang apa buku KUP. Kalau di UTS iya kita dapat buku KUP, cuman nggak tahu kalau di UAS, makanya bingung dapat atau enggak. Tapi harusnya overall aman sih guys. Sisdur nggak begitu susah, insya Allah. Semangat ya guys, Sisdurnya. Mungkin dari gua dan Yes, Suci semangat itu guys. aja dulu ya. Tapi sumpah kalau misalnya masih ada yang bingung, terus kalian mau nanya ke PC gua atau ke PC Suci itu nggak apa-apa banget guys. Atau komen langsung di sheets juga nggak apa-apa. Nanti Benar. gua jawab kalau misalnya ada yang komen. Makasih ya guys. Semangat Sisdurnya. Semangat guys. Jangan lupa menghafal. Meskipun masih lama ya kalian Sisdur Kamis kan. Bye guys. Oh iya, Thank anjir you. gue kira Senin ini. Ya udah, Jujur. aku izin baik ya Makasih guys. guys. Bye. Makasih guys.
Baik, terima kasih Kak Sisdura Kamis ya Kak. Terima kasih semua Kasih. udah ikut sekitar pada sampai malam hari ini. Udah pada live ya guys.